Halo anak-anak, jumpa kembali di Yuk Belajar bersama Miss Hesti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap kan untuk melanjutkan pembelajaran kita? Hari ini, Miss Hesti akan mengajak kalian untuk belajar PLBJ kelas 3 bab 6 tentang permainan tradisional Betawi. Di Jakarta, kita mengenal banyak permainan. Di antaranya ada petak umpet, wak-wakgung, gasing, gundu atau kelereng, dan masih banyak lagi. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah mengenal dan melakukan permainan damdas 16 batu, yang dilanjutkan dengan mengenal nilai-nilai luhur permainan damdas 16 batu. Selanjutnya, kita akan mengenal dan melakukan permainan ular kelabang. Dan kita juga akan mempelajari nilai-nilai luhur dalam permainan ular kelabang. Nah, sekarang kita ke permainan yang pertama ya. Damdas 16 batu merupakan permainan yang berkembang di masyarakat Betawi. Permainan ini juga dikenal luas di kalangan masyarakat Pulau Jawa, baik itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Betawi, maupun Banten. Sebagian dari mereka menyebut dengan nama permainan dam-daman. Dam dalam bahasa Arab berarti denda. Bilangan 16 menunjukkan jumlah batu yang digunakan dalam permainan. Jadi, damdas 16 batu adalah permainan yang memberikan denda kepada pemain yang melakukan kesalahan atau kelalaian dan menggunakan batu atau biji sebanyak 16 buah bagi setiap pemain. Permainan damdas ini dimainkan oleh anak-anak. Biasanya dimainkan di sela-sela waktu belajar atau saat tidak sedang membantu orang tua. Untuk memainkannya, kita memerlukan tempat yang tenang dan nyaman. Kenapa ya? Karena dalam permainan ini, kita memerlukan ketenangan, kecermatan, dan pengaturan strategi yang baik. Alat-alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu kertas gambar, pensil atau spidol, dan juga penggaris. Namun, jika kalian akan bermain di lantai atau di tanah, kalian dapat menggunakan kapur tulis. Seperti halnya dalam setiap permainan, damdas 16 batu ini juga memiliki aturan permainan. Apa saja ya aturannya? Yang pertama, permainan ini dilakukan secara berpasangan. Setiap pemain menyiapkan batu sebanyak 16 butir yang berbeda warnanya dengan lawannya. Tujuannya supaya kita bisa membedakan batu milik kita dan pihak lawan. Batu-batu tersebut disusun sesuai dengan garis-garis pada arena permainan. Seperti kalian lihat pada gambar, ini merupakan arena permainan damdas 16 batu, di mana terdapat dua sisi gunungan dan juga kotak yang merupakan zona serangan atau zona bebas, di mana para pemain dapat melangkahkan batu damdasnya dan juga memakan batu damdas milik lawannya. Gambar berikut adalah arena damdas 16 batu yang telah disusun dengan 16 batu masing-masing milik pemain. Sebelum memulai permainan, kedua pemain melakukan suten atau sweep untuk menentukan siapa yang akan melangkahkan batu terlebih dahulu. Setelah itu, pemain yang menang suten boleh menjalankan batunya ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan serong atau diagonal sesuai dengan garis pada arena permainan. Tanda panah ini menunjukkan arah yang dapat digunakan pemain untuk melangkahkan batu damdasnya. Dapat melangkah ke kiri, ke kanan, ke depan, ataupun ke belakang.
Pemain dapat memakan batu lawan pada langkah yang sudah dilewatinya. Pemenang permainan damdas 16 batu adalah yang batunya lebih dahulu mencapai gunungan yang berada di arena lawan. Nah, sebaliknya, pemain yang terlebih dahulu kehabisan batu damdas karena dimakan oleh lawannya, dia dinyatakan kalah. Gambar berikut merupakan langkah pemain untuk memakan batu milik lawannya. Jadi, saat pemain melangkahkan batu damdasnya melewati batu milik lawan, pemain tersebut dapat memakan atau mengambil batu ini. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas, kita lihat ya video permainannya. Nah, seperti itu ya anak-anak permainan damdas 16 batu. Selanjutnya, kita akan mengetahui nilai luhur apa yang ada dalam permainan damdas 16 batu ini. Yang pertama, permainan ini mengajak kita untuk melatih sikap jujur, cermat, tenang, dan cerdik menerapkan permainan. Permainan ini membuat kita terbiasa tenang dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Juga membiasakan kita untuk menghadapi situasi mengambil keputusan dan memperhitungkan akibat buruk sekecil-kecilnya. Nah, itu untuk permainan damdas 16 batu. Selanjutnya, permainan ular kelabang. Permainan ini biasa disebut juga permainan ular naga. Disebut demikian karena bentuk permainannya menyerupai bentuk ular. Pemain berjalan meliuk-liuk melewati pintu gerbang. Permainan ini biasanya dimainkan 4 atau 5 orang anak. Tapi, apabila lebih banyak yang bermain, permainan akan semakin seru. 2 pemain berperan sebagai penjaga pintu gerbang. Seorang pemain menjadi induk untuk memimpin barisan. Dan yang lainnya menjadi anggota barisan untuk mengikuti induk barisannya. Bagaimana ya cara bermain ular kelabang? Pertama, para pemain akan melakukan home pimpa untuk menentukan 2 pemain yang menjaga pintu gerbang. Lalu, kedua pemain tersebut menyatukan kedua tangannya hingga menyerupai terowongan pintu gerbang untuk dapat dilewati oleh pemain-pemain lainnya. Pemain yang lain berbaris memanjang seperti ular, sedangkan pemain yang berperan sebagai induk berdiri paling depan. Pemain yang ada di belakang memegang pinggang, bahu, atau baju pemain yang ada di depannya, kemudian berjalan seperti ular sambil bernyanyi. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak lagu yang dipakai untuk bermain ular kelabang ini? Nah, lagunya seperti ini ya. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Nah, lagu tersebut dinyanyikan sampai selesai. Saat lagu selesai, pemain paling belakang akan ditangkap oleh penjaga pintu gerbang. Atau, penjaga dapat menangkap pemain mana saja yang berhenti tepat saat lagu selesai dinyanyikan.
Pemain yang tertangkap penjaga akan ditanya hendak mengikut penjaga yang kiri atau yang kanan. Nah, setelah memilih, pemain tersebut akan tertangkap dan dipenjarakan dengan cara berdiri di belakang penjaga pintu gerbang yang sudah dipilihnya. Lagu Ular Naga dinyanyikan terus berulang-ulang sampai semua pemain tertangkap oleh penjaga. Penjaga pintu gerbang yang paling banyak diikuti pemain yang tertangkap adalah pemenangnya. Supaya lebih jelas, kita lihat dulu ya cara permainannya. Nah, anak-anak, itu tadi ya permainan ular kelabang. Sekarang kita akan mengetahui nilai-nilai luhur apa yang ada dalam permainan ular kelabang. Yang pertama adalah berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, mengembangkan sikap kerjasama dan melatih kekompakan. Yang ketiga, mengembangkan sikap jujur, disiplin, sportivitas, dan lapang dada. Dan juga menyehatkan badan. Nah, demikian anak-anak, materi kita hari ini tentang permainan tradisional Betawi. Semoga apa yang Miss Hesti sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di Yuk Belajar bersama Miss Hesti selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.